Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Sabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bil khair aido. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran matematika bersama Ustazah Tini. Pada beberapa pertemuan yang lalu, ada yang masih ingat? Kita sudah belajar apa saja? Ya, benar. Kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam soal cerita. Nah, pada kesempatan kali ini, kira-kira ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Iya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk lebih pahamnya nanti, silakan akan Ustazah terangkan berikut ini. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Ayo, apa itu perkalian? Ingatlah resep dokter ya. Minum obat 3 kali 1. Artinya 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam. Ya. Demikian juga dengan 3 kali 6 artinya 6 ditambah 6 ditambah 6. 5 kali 8 artinya 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Pelajaran ini sudah kalian dapatkan di kelas 2. Untuk saat ini kita akan belajar bagaimana dengan perkalian bilangan bulat. Bagaimanakah hasil-hasilnya? Kita bisa menggunakan garis bilangan bulat. Kita masih ingat, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Masing-masing bilangan ini dikalikan dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20, 3 kali 5, 15, 2 kali 5, 10, 1 kali 5, 5, 0 kali 5, 0. Bagaimana dengan negatif 1 kali 5? Nah, untuk bisa menentukan itu kita lihat aturannya. 20 kali menjadi 15 itu dikurang 5. 15 menjadi 10 juga dikurang 5. 10 menjadi 5 juga dikurang 5. 5 menjadi 0 itu juga karena dikurang 5. Sehingga untuk menentukan negatif 1 dikalikan 5 itu dari 0 dikurang 5 hasilnya negatif 5. Menentukan negatif 2 dikalikan 5 dari negatif 5 dikurang 5 menjadi negatif 10. Ini juga negatif 10 dikurang 5 sama dengan negatif 15. Kalian bisa memperhatikan pada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya selalu positif. Sedangkan pada bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya selalu negatif. Perhatikan slide berikut ini. Kita masih menggunakan garis bilangan bulat. Namun pengalinya kali ini adalah negatif 2. Pada slide sebelumnya, kalau bilangan positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif ya. Negatif 8, negatif 6. Kita tahu perubahan negatif 8 menjadi negatif 6 itu karena ditambah 2. Demikian juga dari perubahan negatif 6 menjadi negatif 4 itu juga ditambah 2. Negatif 4 menjadi negatif 2 juga ditambah 2. Negatif 2 menjadi 0 juga ditambah 2. Dari ini kita bisa membuat sebuah kesimpulan
Bagaimana hasil negatif 1 kali negatif 2? Tentunya didapat dari 0 ditambah 2. Berapa 0 ditambah 2? 2. Untuk negatif 2 kali negatif 2 didapat dari 2 ditambah 2. Berapa hasilnya? 4. Untuk perkalian negatif 3 dengan negatif 2 didapatkan dari 4 ditambah 2. Berapa hasilnya? 6. Dari bilangan bulat positif dikalikan dengan negatif, hasilnya ternyata selalu negatif. Sedangkan dari bilangan bulat negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya selalu positif. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau bilangan positif dikalikan dengan positif, hasilnya selalu positif. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya negatif. Dan bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya positif. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dengan pemahaman perkalian bilangan bulat? Untuk lebih jelasnya, ikutilah contoh berikut ini. Berapakah hasil 45 dikalikan 8? Kita bisa menghitung perkalian ini menggunakan perkalian susun panjang atau susun pendek. Masih ingat? Iya. Ustazah ingatkan sekali lagi ya. Oke, pertama kita kalikan 5 dengan 8. Berapa hasil 5 kali 8? 40. Ya, kita tulis satuannya 0, 4-nya kita simpan. Kemudian kita lakukan perkalian 4 kali 8, 32, ditambah dengan 4, menjadi 36. Sehingga hasil dari 45 dikalikan 8 adalah 360. Karena perkaliannya adalah bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya selalu positif. Bagaimana dengan perkalian 132 dikalikan negatif 5? Jawabannya nanti kira-kira berapa ya? Mari kita lakukan perhitungan secara bersusun. 132 dikalikan 5. Terlebih dulu 2 kali 5, 10, kita tulis 0-nya, 1-nya kita simpan. Kemudian perkalian 3 kali 5, 15, ditambah dengan 1 menjadi 16. Yang kita tulis adalah 6-nya, 1-nya kita simpan lagi. Kemudian 1 kali 5, 5 ditambah 1, 6. Karena perkalian yang kita lakukan adalah antara bilangan positif dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Ya benar, sehingga 132 dikali negatif 5 sama dengan negatif 660. Contoh berikutnya. Negatif 21 dikali dengan negatif 12. Kita bisa menghitung menggunakan cara bersusun. Pertama, 1 kali 2, 2. Puluhan dengan satuan, 2 kali 2 hasilnya 4. Puluhan dengan satuan, sehingga selalu ada nolnya, kita tulis terlebih dahulu. Kemudian 1 dikalikan 1 hasilnya 1. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Kita jumlahkan, ketemunya 252. Karena perkaliannya adalah perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif, maka hasilnya nanti akan selalu positif. Jadi hasilnya berapa? Ya benar, hasilnya 252. Contoh yang terakhir, negatif 115 dikalikan 25. Kita lakukan perkalian susun terlebih dahulu. 5 kali 5, 25, nyimpan 2. 1 kali 5, 5 ditambah 2 menjadi 7. 1 kali 5, 5.
perkalian 20-an kalikan 5, nanti hasilnya akan ada puluhannya. Kita tulis terlebih dahulu. Kemudian 2 kali 5 itu 10. Kita tulis 0, nyimpan 1. Perkalian 1 kali 22 ditambah simpanannya tadi 3, menjadi 3. Dan perkalian terakhir yaitu ratusan 1 dikalikan puluhan 2. Hasilnya ditambahkan ketemu 2875. Karena perkaliannya adalah antara bilangan negatif dan positif, maka hasilnya selalu negatif. Jadi jawabannya negatif 2875. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Ya. Bahasanya yaitu terkait pembagian bilangan bulat. Contoh, 12 dibagi 3. 12 ini dimaksud dengan bilangan yang dibagi. Sedangkan 3 itu adalah faktor bagi. Diingat-ingat, 12 itu adalah bilangan yang dibagi, sedangkan 3 itu adalah faktor bagi. Jika nanti faktor baginya itu berupa bilangan negatif, maka kartu dibalik. Jadi, untuk membuktikan bagaimana hasil pembagian bilangan bulat, kita akan bermain kartu. Jika faktor baginya negatif, maka nanti kartunya dibalik. Itulah kesepakatan dari pembagian bilangan bulat. 12 dibagi 3, artinya kita memiliki 12 kartu positif. Masih ingat? Kartu positif berwarna putih, kalau kartu negatif berwarna merah. Ya, waktu penjumlahan dan pengurangan beberapa saat yang lalu ya. Kita memiliki 12 kartu positif. Akan dibagi 3, ya. Dibuat rumah atau kelompok sebanyak 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing akan dibagi sama rata. Ya, dibagi sama rata. Dari 12 kartu itu dibagi ke 3 kelompok sama rata. Nah, kita bisa melihat untuk setiap kelompoknya terdiri dari 4 kartu positif. Ya, 4 kartu positif. Sehingga untuk 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Dengan 8 dibagi dengan negatif 4. Berarti kita memiliki 8 kartu positif. Faktor pembaginya negatif. Masih ingat aturannya? Kalau faktor pembaginya negatif, maka kartunya dibalik. Yang semula kartu positif dibalik menjadi kartu negatif. Oke? Dari 8 kartu positif ini akan dibuat menjadi 4 kelompok, tapi kartunya terbalik ya, karena pembaginya bilangan negatif. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sudah dibagi rata. Setiap kelompok beranggotakan sama. Nah, kita bisa melihat dalam setiap kelompok ada 2 kartu negatif. Setiap kelompok ada 2 kartu negatif. Sehingga hasil dari 8 dibagi negatif 4 hasilnya negatif 2. Dengan negatif 10 dibagi 2, artinya kita memiliki 10 kartu negatif. Dibagi menjadi 2 kelompok. Dibagi 2, bilangan faktor pembaginya adalah positif sehingga kartunya tetap. Dari kartu negatif ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, 2 kelompok sudah
masing-masing kelompok beranggotakan sama, ya. Kita perhatikan masing-masing kelompok beranggotakan sama. Kita bisa melihat satu kelompok ada 5 kartu negatif, ya. Sehingga negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Negatif 12 dibagi dengan negatif 3, ya berarti kita memiliki 12 kartu negatif. Dalam aturannya, jika faktor baginya negatif, maka kartunya dibalik. Kita lihat faktor pembaginya di contoh ini adalah negatif 3. Sehingga nanti ketika dikelompokkan menjadi 3, maka kartunya terbalik, ya. Oke, dari kartu negatif menjadi kartu positif dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok yang nantinya anggotanya sama, banyak, dibagi rata. Ya, dibagi rata. Berapakah anggota masing-masing kelompok? Nah, ternyata di setiap kelompoknya berisi 4 kartu positif. 4 kartu positif, sehingga negatif 12 dibagi dengan negatif 3 kesimpulannya, ketika kita melakukan pembagian bilangan positif dibagi dengan positif, hasilnya selalu positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Ini adalah kesimpulan dari pembagian yang sudah Ustadzah contohkan di atas. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami kesimpulan perkalian bilangan bulat dan kesimpulan pembagian bilangan bulat? Ya. Kita akan mempelajari contoh untuk pembagian berikut ini. Negatif 84 dibagi 3. Pada pelajaran di kelas sebelumnya, kalian sudah belajar pembagian dengan porogapit ya. 84 dibagi 3. Langkah awal kita bagi 8-nya dengan 3. Nah, perkalian 3 yang hasilnya mendekati 8, yaitu perkalian dengan 2. Berapa? 2 kali 3, 6. Kita melakukan pengurangan, 8 dikurangi 6, 2. 4-nya kita turunkan. Kita dapatkan 24 dibagi 3, hasilnya 8. 8 kali 3, 24. Dikurangi 0. Sehingga 84, negatif 84 dibagi 3 sama dengan negatif 28, ya. Alhamdulillah. Kerjakan latihannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar tentang perkalian dan pembagian pada pagi hari ini telah selesai. Ustadzah berharap apa yang Ustadzah terangkan dapat kalian pahami dengan benar. Jikapun ada kendala tentang pelajaran matematika, silakan kalian menghubungi Ustadzah melalui nomor WA Ustadzah. Ustadzah sangat berharap kalian bisa memaksimalkan waktu dengan baik di rumah. Don't forget pray on time. Don't forget obey your parents. Don't forget reading of Holy Quran. Don't forget study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.